Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada di lindungannya ya. Selalu diperlancar rezekinya dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, jadi pagi ini seperti biasa ya teman-teman. Ya nggak seperti biasa. Jadi pagi ini aku itu lagi jalan, ini mau keluar perumahan gitu ya teman-teman, mau beli sayur. Ini udah keluar, tinggal belok kiri, nanti sudah sampai. Nah, jadi teman-teman, hari ini masak apa ya? Kalau aku itu sebenarnya niat-niat enggak gitu ya teman-teman, tapi aku kepengen banget masak ikan pindang gitu. Padahal belum memungkinkan gitu ya teman-teman, masih setengah-setengah gitu. Padahal udah kangen banget sama yang namanya food preparation, terus nguplek-nguplek di pasar, aku udah kangen banget kayak gitu ya. Apalagi kalau ngelihat video teman-teman itu rasanya bikin tambah semangat aja gitu. Tapi ya seperti ini keadaannya. Nah, jadi aku belanjanya di sini ya teman-teman. Ini super deket banget. Ini di Ibu Sayur. Ini masih lengkap karena aku juga nggak terlalu kesiangan, jadi masih lengkap. Tapi aku cuma mau belanja sedikit karena siang nanti itu rencana mau pergi gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk belanja harian untuk hari ini aku cuma bawa duit 10.000 gitu ya teman-teman. Dan ini ada sayur asem harganya 2.000, terus ada cabe. Ini cabe aku beli 2.000, cabe masih mahal gitu ya teman-teman, jadi 2.000 dapatnya cuma sedikit. Terus ada tomat, ini tomat harganya 500 rupiah. Terus ada ikan pindang, ini aku cuma beli satu, ini lumayan besar sih, nggak kecil banget gitu ya teman-teman. Ini kalau nggak salah 3.000 ya. Terus ada tempe sumpil, ini 500-an. Nah, jadi untuk total belanja aku kali ini adalah 8.500 gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu aku langsung aja ini potong-potong sayurannya. Lagi-lagi ketemunya sama sayur asem gitu ya teman-teman. Ya, karena aku itu belum bisa makan yang berkaldu ayam, apa ya, yang berkaldu gitu ya teman-teman. Jadi untuk hamilku kali ini aku itu benar-benar nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan bakso kayak gitu. Jadi benar-benar beda banget sama waktu pas aku hamil si kakak Dava. Nah, jadi lagi-lagi ketemunya sama sayur asem yang nggak berbau-bau kaldu gitu ya teman-teman. Karena kalau sop kan kadang pasti dikasih apa ayam, apa bakso gitu ya teman-teman. Kalau sayur asem menurut aku itu lebih segar gitu. Kalau nggak bayam aku juga mau, tapi kayak kurang gitu ya teman-teman. Pengennya yang segar-segar aja. Nah, di sini Mama Alesa apa kabar nih? Mama Alesa juga lagi mabok-maboknya parah gitu ya, Mam. Tapi ini aku udah lumayan gitu. Semoga Mama Alesa cepet teratasi juga ya maboknya. Nah, jadi di sini aku nyalain 2 tungku gitu ya teman-teman. Untuk yang sebelah kiri mau aku masak sayur, untuk yang sebelah kanannya aku mau ngegoreng pindang. Sebenarnya sih kurang ya teman-teman, beli pindang cuma 1, harusnya 2 apa 3 gitu. Tapi berhubung siangan mau pergi, akhirnya kan nggak butuh banyak-banyak makan gitu ya teman-teman. Jadinya takut kebuang, aku juga lagi nggak terlalu suka banget sama makan, akhirnya masaknya cuma sedikit. Nah, begini penampakan sayur asemnya gitu ya teman-teman. Jadi yang keras-keras sudah aku masukin. Aku kalau masak sayur asem itu bumbunya cuma aku iris-iris aja gitu ya teman-teman.
lebih simple. Terus aku juga suka kalau sayur asemnya itu ada combrangnya gitu, jadi lebih wangi gitu ya teman-teman. Nah terus setelah itu di sini aku menumis bawang merah, bawang putih, ada cabai-cabai juga. Terus aku kasih tomat. Ya kepengen aja gitu ya teman-teman. Mau bikin semi dabu-dabu gitu ya, tapi enggak juga sih. Cuma pengennya pindang ada kuahnya sedikit yang seger gitu. Terus ada cabai-cabean, ada tomatnya gitu. Nah jadi ini aku cuma tumis-tumis aja, terus kasihnya cuma garam, gula, sama aku kasih saus tiram sedikit. Nah ini untuk ikan pindangnya aku masukin, sama itu ada sisaan ikan asin satu gitu ya teman-teman. Jadi aku masukin aja sekalian, sayang kalau nggak kemakan gitu ya, cuma satu. Nah setelah ikan pindangnya matang, terus di sini aku lanjut goreng tempe. Jadi tempe ini tuh kesukaan suami aku gitu ya teman-teman. Suami aku itu lebih suka sama tempe sumpil gitu. Nah di sini aku cuma pakai bawang putih, ketumbar, kunyit, garam gitu aja, simple ya. Dan alhamdulillah menu aku untuk kali ini sudah mateng. Di sini ada sayur asem, pindang dicabein gitu ya, sama tempe sumpil goreng. Ini cukup untuk sekali makan gitu ya teman-teman. Dan untuk anak aku nanti biasanya digorengin telur aja, sepengennya gitu, sama sayurnya itu. Nah terus di sini siangnya kita itu jalan-jalan ke daerah Batang, deket ya teman-teman, paling perjalanan cuma 1 jam. Di daerah wisatanya itu namanya Kembang Langit, Kembang gitu ya teman-teman. Nah jadi ini untuk di dalamnya itu berupa kayak outbound gitu ya teman-teman. Di sini anak-anak bisa belajar, ada kolam renangnya juga. Jadi ini tuh sekalian merefresh otak gitu ya teman-teman. Nah jadi ini kita itu pergi nggak lama, cuma sebentar aja, setengah hari gitu ya teman-teman. Siangnya kita juga udah balik. Ini juga belum siang-siang banget ya. Nah jadi di sini ada ada meniti, ada masuk namanya, ini aku juga kurang paham. Tapi ini tuh jadi anak-anak itu suka gitu ya teman-teman. Jadi dia itu bisa tertantang dan mampu mengendalikan keseimbangan gitu ya. Nah terus di sini juga ada playing fognya ya teman-teman. Di sini 1 kali kesempatan gitu. Aku pikir si kakak Dava itu nggak berani gitu ya teman-teman. Ternyata dia berani, hebat banget ya. Aku juga nggak memaksakan sih sebenarnya ya teman-teman. Cuma menawarkan dia. Kalau dipaksakan juga nggak mau gitu. Akhirnya dia mau dan bahagia banget gitu ya. Dan ini untuk sore harinya, ini Pak suami sudah beli cat ya teman-teman. Cuma yang kecil banget, ini ukuran 200 nggak ada 1 kilo sih yang ukuran kecil. Dan rencana untuk ngecat ini yang kemarin sudah dipotong untuk tempat mainan si kakak Dava gitu ya teman-teman. Jadi ini siap-siap mau ngecat dulu. Dan aku pikir catnya itu 1 nyukup gitu ya teman-teman. Ternyata nggak nyukup, hasilnya seperti ini setelah dicat. Ini harus dicat ulang lagi, karena ini catnya itu langsung meresap gitu ke dalam kayunya gitu ya teman-teman. Nanti kapan-kapan dilanjut lagi ngecatnya. Nah jadi ini untuk proses pengecatannya bisa 2-3 kali gitu ya teman-teman. Kalau kepengen bagus mungkin sampai benar-benar rata gitu. Dan ini ada 1 sisi yang belum sempat kecat karena memang catnya itu sudah habis, nggak nyukup gitu ya teman-teman. Di sini untuk sisi bagian kanannya belum sempat kecat. Nah aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.